Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu dalam 30 hari ke depan? Simak video ini agar kamu bisa mengantisipasinya. Tidak masalah kapan kamu menontonnya, energinya tidak terbatas oleh waktu. Di sini saya mengajak kita semua untuk bertanggung jawab atas aksi dan reaksi yang kita lakukan saat berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan kata lain, responsibility and accountability. Dan karena ini merupakan bacaan umum untuk energi kolektif, maka bisa jadi yang saya baca adalah situasi orang lain yang dekat dengan kamu. Di mana itu berarti energinya terbalik atau vice versa. With that being said, let's get started. Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah kartu water atau air. Air ini adalah elemen kamu kan, sebagai zodiak air. Di sini yang saya rasakan, you are in your element. Jadi kamu berada dalam elemen kamu, air ini, dimana kalau kamu belum tahu, Scorpio itu adalah zodiak air, dimana airnya tuh seperti air sungai atau air danau yang tampak luar, kalem, tidak bergeming, tapi di dalamnya tuh ada gelombang, di dalamnya ada gejolak air gitu loh. Jadi ada apinya di dalam. Tapi dari luar kelihatannya kalem-kalem aja. Which is di sini yang saya rasakan adalah kamu, energi kamu nih, airnya tampak luar kalem, tapi di dalam juga kalem. Jadi nggak beda lah dengan biasanya. Kamu benar-benar secara perasaan, secara emosi, kamu tenang, kamu kalem, kamu damai. Itu yang saya rasakan. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu pertama yang merupakan energi yang mungkin menghampiri kamu dalam 30 hari ke depan. Kamu mendapatkan Ace of Pentacles, Four of Wands, dan Five of Wands. Di sini yang saya rasakan nih, kayak berita baik untuk Scorpio, terutama mereka kalian yang sedang mencari pekerjaan. Karena Ace of Pentacles adalah energi kestabilan kan, kesempatan kita untuk bisa mencapai kestabilan. Jadi ini mungkin ada perusahaan atau seseorang yang datang menawarkan kamu pekerjaan, atau mungkin selama ini kamu sibuk melamar pekerjaan, akhirnya sekarang lah kamu mulai dipanggil, kamu mulai ditelepon untuk wawancara dan lain-lain. Jadi di sini ada kesempatan untuk hal tersebut untuk 30 hari ke depan. Dan dengan Four of Wands di sini, ini kan juga energi kestabilan kan, dimana kita membangun rumah kita dengan stabil. Tapi yang saya rasakan mungkin justru apa yang sudah kamu punya atau apa yang sudah kamu kehidupan kamu sudah seperti apa saat ini, dengan masuknya Ace of Pentacles ini mungkin ada yang harus berubah. Jadi mungkin misalnya contohnya pekerjaan yang ditawarkan kepada kamu berbeda kota dengan kamu, atau mungkin jauh dari rumah kamu, sehingga kamu harus ngekos di dekat kantor. Seperti itu contohnya. Atau mungkin bisa jadi juga yang tadinya kamu kerjanya di rumah, bisa work from home. Dengan pekerjaan baru ini kamu diminta untuk bisa bekerja di kantor. Jadi kamu harus commute, harus terus setiap hari tuh pulang pergi ke kantor gitu loh. Jadi ada perubahan di dalam rumah kamu yang saya rasakan juga. Tapi nggak buruk, karena biar gimana, Ace of Pentacles ini kesempatan kamu untuk bisa memiliki pemasukan lebih itu jauh lebih banyak, lebih baik daripada yang sudah kamu miliki sebelumnya, atau dari pekerjaan kamu yang sebelumnya. Jadi ini sebenarnya peningkatan status ekonomi, cuma memang ada perubahan kestabilan yang saat ini sudah kamu penuhi gitu loh. Jadi yang tadi saya ceritakan, kalau misalnya
rumah kamu misalnya di Bintaro, pekerjaan ini di Ancol. Kan kejauhan tuh kalau kamu harus tiap hari pulang pergi Bintaro Ancol. Jadi mungkin kamu akan ngekos di daerah Ancol. Kira-kira tuh seperti itu. Dan yang tadi saya bilang, kesempatan ini lebih baik daripada yang sebelumnya atau daripada yang sudah kamu miliki sekarang, karena kamu memiliki Five of Wands di sini, dimana ini adalah energi kita memperbaiki diri kita. Jadi secara pribadi, kalau misalnya kamu mengambil kesempatan ini kan kesempatan ya. Ace itu di dalam tarot adalah kesempatan. Kalau kamu mengambil kesempatan ini, secara pribadi kamu akan menjadi lebih baik. Mungkin cara kerja kamu jadi lebih teratur, cara kerja kamu jadi lebih bertujuan gitu loh. Lebih berapi-api, tapi apinya tuh bertujuan. Nggak kesana kesini atau nggak berantakan sana sini gitu loh. Secara pribadi kita lebih baik, tapi juga pekerjaan tersebut juga memang lebih menghasilkan untuk diri kita gitu loh. Itu yang saya rasakan. Jadi dengan adanya 4 dan 5 of Wands ini kan naik tingkat kan, dari 4 ke 5. Jadi itu yang saya rasakan. Kalau kamu mengambil kesempatan ini akan baik untuk kamu ke depannya lah. Bisa dibilang kesimpulannya tuh seperti itu. Tapi ya tentu saja ini kan reading umum ya. Jadi belum tentu yang masuk adalah pekerjaan. Belum tentu yang masuk adalah soal keuangan. Jadi mungkin aja ini ternyata cinta. Ada seseorang yang jauh lebih baik, yang lebih cocok untuk kamu, datang menawarkan cinta gitu loh. Ya mau gak mau, kalau memang kamu tertarik, kalau memang kamu merasa orang ini lebih cocok, orang baru ini lebih cocok untuk kamu, mau gak mau kan rumah kamu goyah. Yang tadinya mungkin kamu sudah berpasangan dengan orang lain, dengan pasangan kamu yang sekarang, masuk orang baru, kamu tergoda gitu loh. Jadi di sini ada energi seperti itu juga. Walaupun yang saya rasakan lebih kuat adalah energi keuangan, tapi bisa jadi ini reading percintaan ternyata. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu selanjutnya, energi lain yang mungkin memasuki kehidupan kamu untuk 30 hari ke depan. Kamu mendapatkan Ace of Cups, Six of Swords, dan The Hierophant. So, perhatiin nggak, kamu mendapatkan 2 kartu Ace nih, 2 kartu kesempatan baru, kestabilan dan cinta. Jadi di sini untuk energi yang kedua yang saya rasakan adalah mungkin kalau misalnya kita ambil contohnya percintaan ya, misalnya kamu dengan pasangan kamu nih banyak konflik sebelumnya. Sebelum menonton video ini, kamu dan dia tuh pokoknya kayaknya berantem terus, atau mungkin kesel-keselan terus, ngambek-ngambekan terus gitu loh. Tapi 30 hari ke depan, yang saya rasakan kamu akan sangat belajar dari masa lalu. Karena The Hierophant di sini kata kuncinya adalah the ancestor, pendahulu kita, para pendahulu kita, silsilah kita lah. Jadi kamu akan banyak belajar dari masa lalu, entah masa lalu kamu sendiri atau masa lalu orang tua kamu atau pendahulu-pendahulu kamu, bahwa orang zaman dulu tuh jarang banget kan bercerai atau berpisah. Karena kalau ada yang rusak di dalam rumah tangganya, di dalam hubungannya, ada yang gak bener, langsung dibenerin. Jadi mentalnya tuh mental memperbaiki, bukannya melepaskan, bukannya menyerah. Jadi di sini yang saya rasakan tuh seperti itu. Cinta yang baru ini bukan berarti kamu menemukan cinta yang baru, walaupun itu bisa aja terjadi seperti itu. Tapi di sini yang lebih saya rasakan adalah cinta yang baru ini adalah cinta antara kamu dengan pasangan kamu yang tadinya tuh berantem terus, tapi karena kamu belajar dari masa lalu, akhirnya kamu berusaha untuk memperbaiki diri atau memperbaiki hubungan kalian. Jadi kalau misalnya ada konflik ya cari tahu bagaimana bisa memperbaiki atau bagaimana bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik, supaya kedua belah pihak bisa menyatu kembali. Jadi dengan penyatuan kembali tersebut akhirnya timbullah Ace of Cups kan, timbullah rasa cinta yang baru, yang lebih segar, yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi di sini yang saya rasakan tuh seperti itu. Untuk 3 kartu yang selanjutnya,
Kalau misalnya kamu memang di masa lalu sering berantem sama pasangan, atau mungkin nggak usah pasangan lah, bisa jadi ini mungkin kamu berantem dengan keluarga kamu, mungkin dengan orang tua, atau dengan adik kakak, atau mungkin dengan sahabat. Tapi kamu belajar dari masa lalu bahwa orang-orang dulu kok kalau ada masalah diselesaikan, bukannya dilepaskan gitu loh, bukannya menyerah, tapi memang benar-benar diselesaikan, diberesin, diperbaiki. Jadi dari situ kamu berusaha mencari tahu bagaimana caranya bisa memperbaiki konflik, bisa menyelesaikan konflik dengan lebih baik daripada sebelumnya, agar supaya kamu dengan orang tersebut bisa hubungannya romantis lagi, harmonis lagi. Karena balik lagi tadi yang saya bilang kan di awal, energi kamu secara keseluruhan tuh damai, kalem, tenang. Jadi nggak yang bergejolak di dalamnya, walaupun kelihatannya tenang tapi di dalamnya bergejolak. Bukan itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan adalah kamu berada di dalam elemen yang emosi kamu tuh memang tenang dan damai. Oke? So, kita masuk ke kartu terakhir. Ini adalah saran untuk kamu. Gratitude. Ini adalah rasa terima kasih. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. Saya berterima kasih atas kehidupan ini dan kesempatan-kesempatan yang hadir ke dalam kehidupan saya. Kesempatan-kesempatan. Jadi dengan keluarnya kartu gratitude ini, ucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kamu, kepada Tuhan, kepada semesta alam. Meskipun mungkin dua energi ini belum masuk, tetap ucapkan terima kasih untuk kehidupan ini. Jadi kayak 30 hari ke depan nih, Scorpio diminta untuk bisa terus-menerus mengucapkan terima kasih. Kalau di Islam mungkin alhamdulillah diwiridkan, dizikirkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus atas kehidupan yang sudah kamu terima selama ini. Dan pada saat kesempatan-kesempatan ini datang kepada kamu, semakin kamu terus ucapkan rasa syukur tersebut. Jadi dengan keluarnya kartu ini, itu yang saya rasakan dari Scorpio. Sarannya adalah teruslah berterima kasih. Oke? So, good luck Scorpio. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.